kita akan fokus pada RPJMD yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadis Kominfo, itu bagaimana mendorong masyarakat supaya ada percepatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita ada program Rembuk Bedas, kita ketemu dengan stakeholder, itu saya agendakan sehari 3 desa, ya. Itu bisa menghabiskan waktu sekitar 8 bulan selesai bisa. Tapi kita siapkan media dan disiapkan role model, kasih choice atau pilihan. Kenapa? Karena saya berharap jangan itu punya keberanian untuk tampil. Ya. Karena pengalaman saya dulu kelas 1 SMA sudah berusaha itu karena ada keberanian. Nah kalau misalkan sekarang melihat kondisi di lapangan, ini belum adanya keberanian, sehingga diberikan motivasi. Nah dengan Rembuk Bedas nanti yang saya gelar yang akan dimulai besok itu, kita akan memberikan pemahaman dan motivasi sehingga muncul keinginan untuk menjadi pengusaha atau jadi karyawan ataupun jadi memiliki kemampuan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita ada di Snaker, kita juga ada di Dinas Koperasi dan UMKM, kita ada di Sdagin, kita ada di Sepakat, ya. Kita juga ada PUTR. Di PUTR itu kan ada kinerja pekerja, ya, tukang dan juga laden atau kemampuan dalam bangunan banyak. Nah ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mempunyai motivasi keinginan untuk maju. Yang pertama, yang kedua, kita akan terus evaluasi nanti pertanian ini kita dorong pertanian ini menjadikan salah satu lumbung pangan di Kabupaten Bandung yang kita insya Allah, kenapa saya berikan kebijakan bahwa sawah abadi ini dibebaskan dari RPBP, itu salah satu upaya untuk bisa memberikan perhatian. Bayangkan saja kalau para petani padi ini perhatikan 10-20 tahun yang akan datang sawah habis, makan apa kita? Mari pelaksanaan kan perubahan iklim dan perubahan pola makan juga kita harus perhitungkan. Maka saya sepakat dengan kemarin program RSD, ya, sehingga ditindaklanjuti dengan sawah abadi. Nah, insya Allah ini memagari masyarakat petani yang tentunya ini suatu kebutuhan pokok. Dan yang ketiganya adalah bagaimana terus memberikan yang terbaik baik itu dalam kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya. Sehingga saya juga kemarin sudah ultimatum ke para sekolah. Dan termasuk saya akan berikan reward bagi sekolah yang berprestasi, dari mulai tahapan nanti ada penilaian dari saya termasuk mencetakkan itu dan sebagainya, itu salah satu indikator. Maka saya akan buatkan kebijakan atau reward, yaitu memberikan 3 besar untuk SD, 3 besar untuk SMP akan diberangkatkan umroh. Nah tentu ini kan memberikan motivasi supaya semangat, baik itu lingkungan, dan di sekolahnya tidak kumuh, nah, sehingga acak-acak nanti kita akan buatkan bagaimana pendidikan ini dibuat nyaman, yang padanya anak-anak kita sekolah itu bisa fokus dan pendidikan. Harapannya saya akan menciptakan 35.000 pengusaha baru. Jadi kita harus ada ikhtiar. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman media wartawan. Nah kalau misalkan punya saudara orang Kabupaten Bandung atau siapapun yang ingin meningkatkan kesejahteraannya, kita fasilitasi dan kita dorong. Seperti apa? Apakah misalkan ada sepatu, ada sebagainya, banyak hal yang kemudian bisa menjadikan uang yang pada diri. Fungsi humas di Diskominfo maka 1 tahun Pak 2022 pangkos nawe sekehilangan seranu kedah dikoordinasikan seranu kedah dikembangkan kaitan sareng tugas-tugas public relation periodi kauningan kusadayana dina rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020 Pak Bupati tos ngadugikeun beberapa program prioritas tepina ieu kedah didugikeun oge ka masyarakat. Wong ieu bahasana bahasa RKPD jeung bahasa Indonesia Pak. Pertama berkaitan sareng pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Tentu nawe ieu bagian dari kegiatan ieu bagian dari pemulihan. Dalam konteksnya penanganan inflasi daerah juga termasuk di dalamnya pasca pandemi meskipun kamari parantos. Kedua, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan untuk membentuk generasi berdaya saing.
Bupati kaitan sareng susulan oge ke pemerintah provinsi kumagi urusan pemerintahan pendidikan menengah mah eta anu katilu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat masyarakat yang sehat dan produktif. Anu kaopat pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bandung sebagai sebuah destinasi yang terintegrasi. Apabila di beberapa daerah selain Ayah. Anu kalima pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim. Ini luar biasa Pak, iklim di Bandung. Kelas yang ke-8 peningkatan infrastruktur dan koneksivitas wilayah. Ini kaitan oke sama Diskominfo Pak. Kaitan tenang kita tercatat di Diskominfo itu ada 60 titik blank spot di desa. Alhamdulillah 2002 kamari parantos diintervensi ditangani kantun 23 desa deui tanpa menggunakan APBD Pak. Kita kerjasama seiring sareng kebijakan Bupati untuk mengembangkan pentahelix dan berbagai komponen di masyarakat. Anu ke-7 kaitan peningkatan jaminan sosial pada seluruh lapisan masyarakat. Ya, dan yang ke-8 peningkatan inovasi dan teknologi bidang agrikultur dan reformasi birokrasi terintegratif, inovatif dan dinamis. Priyogi kauringa Pak rekan-rekan media di 2022 kamari Bupati terus meluncurkan 13 program strategis, penguatan program prioritas sesuai saran KPD, jadi program strategis. Dan insya Allah ini berkelanjutan Bupati kayak kurang kaulinga kaitan sarang insentif guru ngaji, berikut BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Anu kedua kaitan pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan mulai Bank BJB dan Berkelanjutan. Memang ada beberapa. Anu kedua pemberian asuransi dan subsidi kepada petani. Terakhir Bupati ada kebijakan untuk para petani ini akan dibebaskan ya, pembayaran PWB-nya bagi sawah abadi ya. Itu nanti ada beberapa kebijakan yang tertuang dalam Bupati Besti ini berkaitan untuk sarang anak-anak hafiz Quran bisa 21.000 ya Pak ya. Kalau di periode pertama mudah-mudahan berlanjut Pak kaitan selanjutnya kaitan pembangunan rumah tidak layak huni. 10 penambahan sekolah tadi itu didugikan unit SMP sareng unit SMA baru. Anu ke-11 pelaksanaan 3 muatan lokal pendidikan ya, pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kaitan sareng pembangunan karakter bangsa dan Sunda. Anu katilu ini yang paling penting ada selain anak-anak diberikan ilmu pengetahuan kan 1,2 triliun, insya Allah realisasi sekitar 98%. Ini pengalaman simkuring setiap tahun itu Kang Rahmat paling naik 5%. Ampurai. Saya pernah jadi anggota Bangar 10 tahun. PAD itu paling naik di 5%. Tapi saya berani kemarin naikkan sampai 25%. Dan alhamdulillah itu terrealisasi. Nah tentunya ini perlu saya sampaikan. Anu kaduana panginten dari beberapa penghargaan yang kita terima, insya Allah ini akan berdampak. Dan alhamdulillah angka pengangguran Kabupaten Bandung dari asalnya 8,52% per November 2022 kamari sudah mencapai 6,96%. Menurun. Nah dalam rangka menyikapi inflasi, oke, bagaimana untuk bisa mengembangkan daya beli masyarakat sehingga insya Allah mulai besok simkuring the crowd show dengan program rembuk bedas yang mana saya akan ketemu dengan stakeholder semua, para ketua RT, para ketua RW, perangkat desa, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, jeung guru ngaji plus nunganggur di desa eta. Saya ketemu besok. Kenapa? Saya berpikir, nah betul pakai nunganggur. Padahal sumber daya alam Kabupaten Bandung sangat luar biasa. Punten, saya gambarkan.
Di Cicalengka itu Karang Taruna bisa mempunyai penghasilan per bulan 1 juta. Awalnya hanya ngajual sembako. Selanjut tadi tindak lanjuti di Nusampah, asalnya di Nusampah, ya, diolah, diproses menjadi pakan. Pakannya dipakai marab packingnya setelah 35 hari dijual. Itu awalnya cuma 1 desa, akhirnya tuh 10 desa. Omsetnya per bulan sudah 700 juta. Itu di Nusampah. Yang jadi persoalan biasanya, biasanya di lapangan, masalah permodalan. Permodalan sementara hanya Kabupaten Bandung se-Indonesia anu menyediakan pinjaman modal bergulir tanpa bunga jeung tanpa jaminan. Yang kita dorong memberikan motivasi supaya tercipta entrepreneur baru. Dan pada akhirnya daya beli masyarakat meningkat dan masyarakat sejahtera, otomatis berpengaruh terhadap PDRB dan LPE. Kenyamanan untuk bekerja dan memikirkan bagaimana meningkatkan mutu sekolah ini sudah tidak konsen. Ini mohon bantuan. Punten, saya tegaskan. Punten ya nyungkeun batosan. Kenapa? Insya Allah saya akan kerjasama dengan Sabar Pungli. Kalau misalkan masih kan seperti itu, maka silakan Sabar Pungli untuk melakukan hal tersebut. Lebih baik kita kerjasama sok PWI dengan Kominfo seperti apa. IJTI silakan. Untuk program Sabara sok saya jadi bupatinya, asal jelas ya program dari teman-teman PWI maupun IJTI saya akomodir. Namun teman-teman ayah kegiatan hal lain geus kudu kitu ke dieu minta CSR kasar bisa diberet ke kebijakan. Geus bantuan di program supaya kita ciptakan anak-anak bangsa ini yang berkualitas dan berkarakter, dan itu kita siapkan untuk masa depan 2045 menjadi generasi penerus. Saya masih miris punten di lapangan Kang Rahmat. Contoh ayahnya masih di sekolah SD masih kene. Ayah kondisi PNS-nya cuma 1 orang. Saya akan rubah, kemarin saya sudah panggil para kepala sekolah, pokoknya berikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Bandung. Saya minta para kepala sekolah jam 7 pagi kudu standby di sekolah. Untuk bisa masa salaman jeung murid kabeh seperti di Medan. Sehingga terbentuklah rasa hormat ke orang tua. Saya tidak mau kejadian seperti daerah-daerah yang lain, betul. Budak yang bunuh kolotna, alhamdulillah. Maka kita terapkan ada 3 muatan lokal. Nah tentunya ini mungkin teman-teman buka budaknya. Sanajan punten cekang terus tema orang. Sahau kedua gaplok anggar yang buka budak nu soleh jeung soleha. Sekalipun orang-orang tua na penjahat punten, tapi anggar na hati nurani nama hayang buka budak teh soleh jeung soleha. Tapi urusan pendidikan tadi dilindungi kurang, tadi dorong kurang, tadi diberikan motivasi kurang, dan kumaha bentuk anak-anak bangsa yang berkualitas. Justru yang saya harapkan adalah dari teman-teman ini memberikan pemahaman, motivasi, edukasi, pada akhirnya pelayanan sebagai kepala sekolah, sebagai guru itu adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Itu. Jadi insya Allah perkembangan dan perlu saya sampaikan peningkatan Kabupaten Bandung bangga sama masing-masing punya penilaian. Saya tidak usah ngomong. KUHP yang baru ada beberapa pasal yang dinilai oleh insan pers, terutama Dewan Pers, itu sangat mengganggu kinerja pers secara nasional. Terutama kalau melihat pasal tuh, ada pasal yang menyangkut kehormatan kepala daerah dan kehormatan kepala daerah gitu. Sekarang mungkin di KUHP sekarang sudah tidak lagi melihat kasus-kasus delik pres. Bupati bisa menggugat, bisa mempidanakan insan-insan pers yang dikiranya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tapi saya berharap ke Bupati agar bijak melihat pasal itu, karena posisi kami memang sesuai dengan kode etik jurnalistik ada
di posisi untuk mengawas dan mengkritik. Tentunya mengawas dan mengkritik itu tanpa mengabaikan prestasi-prestasi yang diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung, khususnya Pak Bupati. Insya Allah Pak Bupati, apa yang jadi prestasi menjadi apresiasi kami, dan kepada insan pers terutama PWI Kabupaten Bandung, mungkin prestasi-prestasi ini perlu diapresiasi dan disampaikan ke masyarakat melalui berita yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Intinya bahwa Kabupaten Bandung.